Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan kita pada 1 Mei 2020 terambil dari Mazmur 133. Kita akan membaca ayat yang pertama saja, dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada sesuatu yang disebut Daud, alangkah baiknya dan indahnya. Sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang didambakan orang-orang, sesuatu yang sangat indah. Namanya adalah ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, diam bersama itu bisa menghasilkan baik dan indah. Diam bersama juga bisa menghasilkan sebuah kekacauan dan keburukan. Ada mood atau ada mode atau ada pilihan di sana. Apakah ketika diam bersama terjadi yang namanya kehangatan, keakraban, intim, saling menopang, saling mendorong, saling memberikan kekuatan. Atau ketika diam bersama akhirnya terjadi gesekan, percekcokan, pertikaian, saling menyakiti, lalu kemudian saling tidak mengerti, saling menuntut perhatian. Kacau. Jadi kata kunci daripada ayat ini bukan masalah diam bersama. Hari ini kita sedang diam bersama, kebanyakan kita. Oleh karena PSBB, ya kita dipaksa, anak-anak ada dalam satu rumah dengan ibunya, seringkali bapaknya juga ya harus work from home, ya kerja di rumah, atau bahkan stay at home, not work out anything, ya nggak kerjain apa-apa, cuma di rumah aja. Akhirnya kumpul semuanya diam bersama. Nah, diam bersama bisa membuat kita menjadi baik dan indah kalau rukun. Tapi kalau tidak rukun, ya terjadi sebuah mode yang berbeda, yaitu mode yang buruk, yang saling mencelakai dan sangat menyakiti. Jadi saudara-saudara, kata kunci yang hari ini kita akan pikirkan adalah apa artinya hidup dengan rukun. Saudara-saudara, rukun di sini menggunakan bahasa Ibrani, saudara-saudara, Yahat, yang artinya adalah kompak, serempak. Yang satu serupa dengan yang lainnya. Jahat, saudara-saudara, berbicara tentang harmoni, berbicara tentang sebuah kesatuan di mana satu dan yang lainnya saling mengimbangi, saudara. Kalau yang satu tertawa misalnya oleh karena sebuah peristiwa kecil yang dianggap lucu, yang lainnya bisa ikut tertawa. Bukan kemudian malah mencibir, apaan sih gitu aja kok diketawain. Nah, saudara-saudara, kalau yang satu menganggap satu hal serius, yang lainnya juga mulai mengerti dan mulai masuk dalam sebuah mode serius. Artinya kompak, serempak. Saling mengerti dan saling memahami, yang satu semakin serupa dengan yang lainnya, itu artinya yahat. Saudara, dalam rumah tangga kita perlu untuk mengalami yang namanya rukun ini. Yaitu satu dengan yang lainnya kompak, saling mengerti, saling memahami perasaan, lalu kemudian menyesuaikan dengan perasaan satu dengan yang lainnya. Di masa PSBB hari ini, banyak di antara kita ketika dipaksa tinggal satu rumah mulai menyadari bahwa ternyata dunia anak-anak dengan dunia Anda sebagai orang tua jangan jauh berbeda. Anak memikirnya apa, ya suami pikirnya apa, istri pikirnya apa, si kecil pikirnya apa. Nggak nyambung semua dunia kita ini. Nggak nyambung pembicaraan. Satu dianggap lucu, satu dianggap serius, satu dianggap nggak penting. Maka ketika terjadi pembicaraan, tidak ada yang mulai menyesuaikan diri, tidak ada live bicara di frekuensi yang sama. Sehingga akhirnya orang memilih, dah kita diam-diam saja deh, nggak usah ngomong. Semakin banyak ngomong, rese, semakin ribut. Ingat saudara-saudara, rukun tidak berarti tidak berkelahi. Rukun tidak berarti diam-diam saja. Anda bisa nggak berkelahi, tapi nggak mengalami rukun. Karena rukun itu artinya adalah kompak. Rukun artinya adalah seirama, serempak, saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi di mata PSBB ini saya mendorong kita untuk mulai saling menyamakan frekuensi sementara diam bersama di dalam rumah kita. Dan hasilnya saudara-saudara adalah baik dan indah. Sungguh alangkah baiknya. Kata baik ini, top dalam bahasa Ibrani, adalah kata yang sama yang dipakai ketika Tuhan selesai menciptakan di kisah penciptaan Kejadian pasal yang pertama. Selesai Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian beristirahat dan mengatakan, sungguh alangkah baiknya. Selesai Allah menciptakan yang benda-benda di langit, dia mengatakan baik. Ketika Allah menciptakan akan tumbuh-tumbuhan, Allah mengatakan baik. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Nah, kata
Sungguh amat baik, itulah kata yang sama yang digunakan di Mazmur 133. Bahwa ketika saudara seiman, saudara semuanya diam bersama dengan rukun, sungguh alangkah baiknya. Sebuah kualitas atau mutu yang luar biasa, unggul, yang membuat orang mengatakan ini top, bahasa Ibraninya. Ini bagus, ini baik. Dan kemudian indah, menggunakan kata naim yang artinya yang menyenangkan. Artinya adalah sesuatu yang diinginkan orang, sesuatu yang yang indah, saudara-saudara ya. Jadi ketika seseorang, saudara-saudara, dengan yang lainnya diam bersama dengan rukun, orang mengatakan, saya suka itu, saya ingin itu. Ya, itu artinya adalah naim. Ya, jadi kalau Anda, saudara-saudara, bisa dalam satu rumah diam bersama dengan rukun, Anda mengalami sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indah. Berapa lama itu terjadi? Tergantung Anda, saudara. Seberapa cepat Anda menyesuaikan diri, seberapa cepat itu pula Anda mengalami sungguh alangkah baik dan indahnya. Seberapa lambat Anda tidak mau masuk proses menjadi rukun ini, maka sekian lama itu juga Anda tidak akan mengalami kebaikan dan keindahan. Mari kita berdoa. Aku memberkati setiap rumah tangga khususnya, supaya terjadi kerukunan sementara diam bersama, saling mengerti satu dengan yang lainnya, memahami dan menyelaraskan, saling kompak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan kasih ilahi dan hikmat pengendalian diri, sekemurahan hati untuk boleh memberikan ruang yang besar kepada anggota keluarga, untuk akhirnya bisa saling menyelaraskan dan saling kompak dalam segala perkara. Aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus, supaya kalian melihat dan mengalami betapa baiknya dan betapa indahnya hidup bersama dengan rukun. Dalam Tuhan Yesus Kristus